Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Reflektif. Pada kali ini kita akan membahas kisi-kisi ujian akhir semester 1 bagian kedua. Baik, langsung saja kita lanjut ke kisi-kisi soal nomor 6. Penyederhanaan bentuk akar. Ada 3 kisi-kisi di sini. Langsung saja kita bahas untuk yang pertama, akar 8. Akar 8 itu, untuk menyederhanakan bentuk akar, sama-sama kita tahu dan sama-sama sudah dipelajari bahwa kita harus membuat bentuk perkalian yang di dalamnya memuat bilangan berpangkat. Nah, untuk 8, di dalamnya ada perkalian bilangan berpangkat yaitu 4. 4 itu 2 pangkat 2 kali 2. 4 kali 2 kan 8, sehingga hasilnya adalah akar 4 ini adalah 2. Sedangkan akar 2 ini tetap akar 2, maka hasilnya 2 akar 2. Begitu juga dengan nomor B. Nah, untuk bilangan 4, 5, maka bilangan berpangkat apa yang ada di sini? Kalau angkanya ujungnya 5, berarti lebih mudah kita buat perkalian yang ada 5-nya. Berarti 5 kali berapa dapat 4, 5? 9. Nah, 9 ini kan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat dari 3 pangkat 2, sehingga ada akarnya. Maka akar 9 adalah 3. Akar 5 tetap, maka hasilnya adalah 3 akar 5. Yang ketiga, akar 108. Nah, untuk ini sama juga. Berarti di sini perkalian 108 itu kalau 4, berarti kalau 36. 36 dikali 3, berarti 36 dikali 3 hasilnya 108, sehingga akar 36 itu adalah 6, maka hasilnya adalah 6 akar 3. Kisi-kisi nomor 7. Ada 3 soal di sini, masih penyederhanaan bentuk akar, cuman sudah ada operasinya yaitu penjumlahan. Ini ada pengurangan, ini ada pengurangan. Nah, ini sama saja dengan yang tadi, berarti kita selesaikan. Nah, untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan akar, maka bentuk akarnya itu harus sama. Misalnya ada akar 2 yang pertama, maka bentuk kedua juga harus ada akar 2. Jadi harus dengan bentuk akar yang sama baru bisa dioperasikan. Berarti ini akar 12 itu kan sama dengan 4 dikali 3. Nah, biar memudahkan, ini kan ada 3 di dalamnya. Karena ini diakarkan hasilnya adalah 2. Berarti 27 itu 3 dikali berapa? 9 dikali 3. Maka di sini ini akar 4 adalah 2. Akar 3-nya tetap. Kemudian di sini akar 9 adalah 3. Akar 3-nya tetap. Maka hasilnya, nah ini kan sama, ini akar 3, ini akar 3. Berarti bisa langsung dijumlahkan, yaitu 2, yang 2 ini tambah 2 ini. 2 tambah 3 akar 3. Maka hasilnya adalah 5 akar 3. Yang B sama di sini, berarti akar 8. Tadi sudah kita bahas, akar 8 itu 4 dikali 2. Kemudian akar 18 itu karena di sini kali 2, biar memudahkan, berarti di sini ada perkalian 2 juga. Berarti 9 dikali 2. Ini ada 2, ini ada 2 ya. Kurang ini akar 32, berarti 16 dikali 2. Nah, ini jadinya akar 4 adalah 2. Akar 2 ini tetap, tak bisa diakarkan lagi. Akar 9, 3. Akar 2-nya juga tetap. Akar 16, 4. Akar 2-nya tetap. Hasilnya, ini akar 2, akar 2, akar 2. Berarti bisa dioperasikan semua. Yang pertama 2, tambah 3 yang ini, kurang 4. Di luarnya adalah akar 2. Maka hasilnya 2 tambah 3, 5, kurang 4, 1. Berarti 1 akar 2. Menjadi akar 2 saja. Yang C, yang ini, akar 48. Akar 48 itu 16 dikali 3. 16 kali 3 hasilnya 48 ya. Kemudian 108 tadi kan perkalian 3 juga dari 36 dikali 3. Kemudian karena di sini 3, di sini 3, berarti ditambah tadi ya.
berarti ini 9 dikali 3. Nah, ini bilangan kuadrat semua nih. Akar 3, akar 3, akar 3 juga bisa dioperasikan ya. Akar 16 hasilnya adalah 4. Akar 3-nya tetap. Kemudian akar 36 hasilnya 6. Ini tetap akar 3. Akar 9 hasilnya 3. 3 akar 3. Maka menjadi 4 tambah 6 kurang 3 akar 3. 4 tambah 6, 10 kurang 3, 7. Hasilnya adalah 7 akar 3. Oke, kita lanjutkan untuk kisi-kisi nomor 8, yaitu tentang perpangkatan bentuk akar. Ini ada 3 contoh di sini. Akar 3, untuk contoh pertama, akar 32 pangkat 1/5. Nah, untuk menyelesaikan bentuk ini, kita harus ingat yang pengubahan bentuk. Ini hubungan ya, hubungan antara bentuk pangkat. Misalnya di sini ada bilangan. Di sini pangkatnya M, di sini pangkatnya N, ya. Maka jadinya itu sama dengan A pangkat M per N. Nah, kalau di sini tidak ditulis, itu artinya di sini 2. Berarti A pangkat M per 2. Ya, kita lihat yang di sini. Berarti akar 32 pangkat 1/5. Berarti ini bentuk 32 ini kalau diubah dalam bentuk pangkat sama dengan begini kan, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 hasilnya kan 32 pangkat 1/5 gitu ya. Berarti jadinya 2 pangkat ini 5. Perhatikan bentuk ini 5, berarti di sini kalau nggak ditulis 2, berarti 5 per 2. Nah, begini 1/5. Jadinya 2 pangkat 5 kali 1, 5. Ini kan bisa dibagi 2. Bisa 5 ini dicoret sama 5 ini. Akhirnya tersisa 2 pangkat 1/2. Nah, ini bisa diubah lagi menjadi bentuk akar. 2 pangkat 1/2 itu kan sama dengan akar 2. Karena di sini 1, di sini 2. Sehingga hasilnya adalah akar 2. Bentuk yang ini, yang B, akar 27 pangkat 1/3. Di sini 3, berarti kita lihat bentuk pangkat ini yang ada hubungannya dengan 3, berarti untuk pangkat 3 ya, sama dengan 3 pangkat 3. Berarti 3 kali 3 kali 3 kan 27. Nah, berarti pangkat 1/3. Berarti ini menjadi 3 pangkat 3 bagi 2. 3 bagi 2 di sini ya. Kali berapa jadinya di sini? 1/3 ya. 3 ini bisa dicoret dengan ini. Ini bisa dicoret, artinya begini ya. 3/2 kali 1/3. Nah, bentuknya kan bisa dicoret sehingga bersisa 1/2 sama dengan yang tadi. Ini menjadi 3 pangkat 1/2 sehingga itu sama dengan akar 3. Nah, di sini 1, di sini 2. Nggak ditulis ya. Kemudian yang ini. Kalau ini cukup mudah ya, karena akar 4 pangkat 1/3. Berarti akar 4 itu adalah 2. Berarti menjadi 2 pangkat 1/3. Diubah dalam bentuk akar, jadinya di sini 2, satunya di sini, boleh nggak ditulis, 3-nya di sini. Ya, begitu. Oke, kita ke soal nomor 9. Ini maksudnya perpangkatan bentuk pangkat. Pangkat yang dipangkatkan kembali. Ya. Kita lihat di sini, ini kan perkalian. Perkalian pangkat ya. Kemudian dipangkatkan lagi. Perkalian pangkat dipangkatkan lagi. Perkalian dipangkatkan lagi. Nah, untuk hal seperti ini ini sudah pernah kita jelaskan di video sebelumnya. Langsung saja diselesaikan. 9. Ini kan 9x kuadrat, seterusnya ini kan pangkat 2. Semua yang ada dalam kurung ini harus dipangkatkan dengan 2. Berarti 9 pangkat 2 x pangkat negatif 2 pangkat 2, artinya ini 2 dikali 2. 2 ini dikali 2 ini. Ya, kemudian y 3 pangkat nih kali 2
Z pangkat negatif 4 dikali 2. Ya, hasilnya ini 9 kuadrat, hasilnya 8, 1. X pangkat negatif 2 dikali 2, hasilnya adalah negatif 4. Kemudian Y 3 kali 2, 6. Z negatif 4 kali 2, negatif 8. Kemudian ini 8 satunya tetap. X pangkat negatif. Pangkat negatif itu biar jadi positif, berarti dia harus ke bawah. Bentuk ya, sifat pangkat A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ini, sifat ini yang digunakan. Berarti ini jadinya kalau dibawa ke bawah berarti hasil jadi pangkat positif kan? Ini Y pangkat 6 tetap. Z-nya pangkat negatif 8, berarti turun aja ke bawah biar jadi positif. Hasilnya adalah 81 Y pangkat 6 per X pangkat 4 Z pangkat 8. Ya. Nomor B. Sama kasusnya. Ini berarti 8 kuadrat. Kemudian X pangkat negatif 3 dikali 2. Y pangkat 2 dikali 2. Z pangkat 3 dikali 2. Maka hasilnya 8 kuadrat 64. X negatif 2 kali negatif 3 dikali 2, hasilnya negatif 6. Y 2 kali 2 4. Z 3 kali 2 6. Maka 64 ini berarti ke bawah karena pangkat negatif. X nya pangkat 6, Y nya pangkat 4, Z nya pangkat 6, gitu. Sama dengan yang ini, berarti 9 kuadrat X 2 dikali 2 ini dikali 2 ini, Y 3 dikali 2, Z negatif 3 dikali 2. Maka hasilnya 9 kuadrat 81. X nya 2 kali 2 4, Y 3 kali 2 6, Z negatif 3 dikali 2 negatif 6. Maka hasilnya 81 X pangkat 4 Y pangkat 6 per Z pangkat 6. Oke, kita lanjut ke kisi nomor 10. Di sini adalah pembagian bentuk akar. Ada 3 contohnya di sini. Ini langsung saja kita buat. Berarti akar 27 per akar 3. Akar 27 itu kan sama dengan, ini sudah ada tadi ya, 9 dikali 3 per akar 3. Berarti bisa diubah akar 9 dikali akar 3 per akar 3. Maka ini menjadi akar 9 itu kan hasilnya 3. Akar 3 ini kan tetap per akar 3. Sehingga ini dibagi akar 3 per akar 3, 1 tinggal 3. Hasilnya adalah 3. Kemudian yang ini akar 125. Ini 125 sama dengan 5 dikali 5. Dapatnya 125. Kemudian per akar 5. Sama dengan akar 25 kali akar 5 per akar 5. Jadinya akar 25 itu adalah 5. Akar 5 itu tetap akar 5 per akar 5. Maka akar 5 dibagi akar 5 hasilnya 1. Habis berarti di sini jadinya 5. Sama seperti itu juga akar 32. Itu kan sama dengan 16 dikali 2 per akar 2. Maka menjadi akar 16 yang ini kali akar 2. Sama ya bentuknya, per akar 2. Akar 16 itu kan 4. Akar 2 per akar 2. Hasilnya 4. Oke, kita lanjut ke kisi terakhir untuk video ini, yaitu soal nomor 11. Ada 3 contoh di sini. Ya. Ini perkalian. Kalau perkalian sama dengan pembagian bisa langsung atau bisa disederhanakan satu-satu. 2 akar 3 kali akar 6. 2
Ini yang sama-sama di luar akar kita kalikan. 2 dengan 4 ya, dikali. Kemudian yang sama-sama dalam akar dikalikan juga, akar 3 dikali akar 6 gitu ya. 2 kali 4 8. Akar 3 kali akar 6 akar 18. Nah, akar 18 itu kan sama dengan 9 dikali 2. Berarti ini tetap 8. Ini kan bisa diubah akar 9 dikali akar 2. Maka menjadi akar 9 kan 3 ya. Akar 2 tetap. Maka 8 kali 3 adalah 24. Akar 2-nya tetap. Kemudian yang ini sama juga. 3 dikali 2. 3 dikali 2. Akar 4 dikali akar 8. Nah, kemudian ini 3 kali 2 6. 4 kali 8 berarti akar 4 kali akar 8 akar 32. Maka di dalamnya berarti ini kan sama dengan 16 dikali 2, ya kan? Berarti jadinya 6, di sini akar 16 kali akar 2. Akar 16 berapa? 4 ya. Diubah menjadi 4, kemudian ini akar 2. 6 kali 4 24. Akar 2. Sama ya. Kemudian ini sama juga akar 6. Ini nggak ada ditulis, berarti 1 ya. 1 kali 4. Kemudian akar 6 kali akar 3. Jadinya 4 kali 1 4. Akar 6 kali 3 18. Maka menjadi akar 18 itu 9 dikali 2. Kemudian akar 9 kali akar 2. Jadinya akar 9 kan 3. Kemudian akar 2. Tetap 4 kali 3 12. Sehingga hasilnya adalah 12 akar 2. Oke, kita padahi dulu untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di kisi-kisi berikutnya. Jangan lupa ditunggu dan jangan lupa di subscribe biar tambah rame. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.